Halo Sobat Prime, apa kabar? Gua Aditya Alkatiri. Hari ini gua lagi diundang nih sama Prime buat makan bareng kulineran di daerah Kelapa Gading. Nah, gimana nih nanti acara makannya? Apa aja yang kita makan nanti? Atau apa aja nanti kita bakal ngomongin? Nah, ikutin terus kelanjutannya. Thank you, bye! Oke, Sobat Prime, gue udah sampai nih di tempatnya. Ikutin, jangan lupa pakai masker dulu. Halo Sobat Prime, balik lagi nih kita di acara Prime TV. Nah, kali ini gua ngajak kawan gua untuk kulineran di daerah Kelapa Gading, Boulevard Raya nomor 89 Kelapa Gading di The People Grill and Bar. Nah, gua mau kenalin nih gestarnya. Langsung aja, Mas Adit. Halo, apa kabar bro? Apa kabar? Sehat-sehat. Halo Sobat Prime. Sekarang sibuk apa nih Mas Adit selama pandemi? Sibuk, masih syuting. Kebetulan juga besok gue udah mulai syuting FTV lagi. Cuma ya karena pandemi kayak gini, kemarin sih sempat ada beberapa bulan kita break dulu ya. Karena kan kita mengikuti nih peraturan dari pemerintah bahwa harus di rumah aja, stay at home. Jadi beberapa PH-PH yang biasanya kita syuting itu di hold dulu, jadi kita di rumah dulu. Oh gitu ya, jadi dengan adanya corona ini berdampak banget ya ke kita ya? Iya pastinya sih, pastinya bukan dari segi pekerjaan gue doang ya, tapi betul. Pasti dari semua pekerjaan juga pasti ada dampaknya lah. Ya, semoga ya cepat berakhir. Amin, amin. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai, kembali normal lagi. Amin, amin. Oke Bang Adit, sambil kita menunggu makanan datang nih, ada beberapa pertanyaan dari netizen. Oh ya? Yang bakal gue tanyain ke lu Bang. Apa itu? Bentar ya. Yap. Nih Bang, sejak usia berapa terjun ke dunia entertain? Usia berapa? Ya. Udah lama sih ya. Kalau usia, gua lulus SMA itu umur 16 mau jalan ke 17 tahun lah. Gue terjun di entertain, itu awal mulanya itu ketidaksengajaan sebenarnya. Oh gitu, ketidaksengajaan ya. Jadi ceritanya, dulu tuh gue suka nonton cerita-cerita infotainment gitulah. Ya. Infotainment bahwa misalkan nih kakak beradik yang harusnya kakaknya yang mau jadi pemain, tiba-tiba adiknya cuma nganterin, toto adiknya yang jadi pemain. Hoki ya. Ya, waktu hoki. itu tapi gue nonton itu gue pikir, ini bullshit nih, bohong. Nah mungkin karena omongan itu, karmanya ke gue. Jadi tadinya gue nganterin temen gue. Tahu-tahu, malah gue sekarang kayak gini. Temen gue sekarang kerja biasa aja sih, nggak di jadi artisnya lu ya Bang ya? Iya. Padahal niatnya nganter doang ya? Nganter doang. Lu yang jadi artisnya sekarang? Betul. Terus ada lagi nih. Apa? Siapa sih sebenarnya Aditya Alkatiri itu loh dalam kehidupan sehari-harinya? Oh, gue ini Aditya Alkatiri. Gue anak pertama dari 5 bersaudara. 5. Gue punya adik 4. Nah, terus gue ini sebenarnya orang yang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Gue dari dulu juga nggak pernah punya impian yang muluk-muluk. Gue juga bingung kadang-kadang kenapa bisa terjun di dunia entertain. Ya tapi mungkin kalau kata orang-orang dulu kan, ini mungkin udah jadi takdirnya lah. Nah, karena dulu gue juga nggak pernah punya cita-cita untuk masuk TV, nggak pernah, karena gue nggak punya skill buat berakting. Tahu-tahu jadi kayak gini, tapi semenjak gue di entertain, gue menemukan hal yang beda. Bukan cuma maksudnya dalam kata uang ya, tapi gue menemukan banyak pembelajaran di situ. Banyak ilmu ya? Banyak ilmunya, banyak ilmu banget yang gue dapat. Kita bisa banyak ketemu orang, apalagi kalau kita syuting sinetron, FTV, film gitu kan. Kita ketemu sama orang pasti yang berbeda-beda kan.
kita bisa banyak tambah daftar nama, pertemanan kita makin banyak, dan gue ngerasa di dunia syuting gue ini, gue ngerasa lebih dapat pertemanan daripada zaman dulu gue di sekolahan. Karena jujur aja sebenarnya gue ini orangnya introvert tadinya, jadi agak pemalu, nggak pedean. Tapi karena gue terjun di dunia entertain, lama kelamaan belajar dan Harus pede. harus pede, harus pinter ngomong, harus nambaling lah, punya kayak kenal sama Bro Arif nih dari Prime gitu kan. Betul. Nah, akhirnya jadi berubah deh. Tadinya seorang Aditya Alkatir yang introvert, sekarang jadi orang yang murah senyum dan mudah bergaul lah. Ya. Terus ada lagi nih, Yup. Apa? di dunia entertain juga nih, Hmm. hal apa yang paling lu sukain dan tidak lu sukain di dalam dunia entertain? Disukain? Iya. Kalau disukain sih banyak ya. Satu Ketemu yaitu cewek-cewek cakep. ya itu bisa dibilang juga lah. Ya itu salah satunya. Terus nambah teman, otomatis kan nambah relasi lah gitu kan. Terus tambah ilmu pastinya, tambah pembelajaran tiap harinya. Walaupun sampai sekarang juga yang namanya belajar kan kita nggak pernah ada waktu ya, kenal waktu pasti belajar terus. Dan ya pastinya sih uangnya lah. Iya Kan kita dong. kerja nggak munafik, ujungnya kan cari uang kan untuk orang yang kita sayangin, keluarga atau cita-cita Kebahagiaan ya. kita. Itu sih. Terus selama jadi artis pernah gak sih dibully? Kalau pernah, apa aja yang paling nyesek dan gimana cara buat menghadapinya? Nah, kalau dibully sih Enggak pasti lah ya, masa dibully sih? Satu ganteng, badan oke lah ya. enggak juga. Kayak mau artis mau apapun kayaknya kalau bully sih pasti semua ya. orang pernah Pernah ngerasain dibully lah ya. ya. Nah, kalau untuk di kerjaan gua pernah dibully waktu itu jadi ini nih lucu nih ceritanya. Nih gue belum pernah cerita sama siapapun, sama media apapun nih gue cerita nih khusus untuk Sobat Prime nih. Biar pada tahu, jadi kalian bisa tahu kalau di balik itu semua itu belum tentu real gitu. Seru nih ceritanya nih, ini pasti seru nih. Jadi waktu itu kebetulan gue udah punya pasangan. Adinda? Iya, pacar gue Adinda Azani. Gue udah berhubungan udah cukup lama, sebentar lagi mau 5 tahun. Wes, mantap. Nah, karena kita profesi kita nih di Sama ya? ya sama Entertain. sebagai entertain kan, yang pasti kan ketemu banyak orang dan gue nggak selalu syuting bareng sama pasangan gue gitu. Nah, dulu tuh ada masalah yang jadi besar gitu. Sebenarnya bukan karena gue dan pasangan gue, tapi karena direbus dan dibakar oleh media gitu. Ya kalau bisa dibilang tanda kutipnya settingan mereka lah. Betul. Guanya nggak ngerti waktu itu, gue nggak ngerti apa-apa. Jadi kita diwawancarain, pertama media itu mohon buat diwawancarain karena waktu itu cewek gue lagi sinetronnya lagi bagus, gitu kan. Ya. Tadinya gue nggak mau tuh karena jujur aja gue kurang suka gitu kalau untuk masalah pribadi gue terlalu banyak orang yang tahu. Gue lebih suka orang-orang deket aja gitu lah kan. Cuma karena pacar gue minta dan dia bilang kasihan wartawan itu udah nungguin udah lama, oke lah gue wawancara kan. Pertanyaannya itu sebenarnya apa yang ditayangin di TV tidak seperti itu. Makanya ini bagus nih buat Sobat Prime biar tahu juga gitu. Waktu itu dia tanya, gue berhubungan udah 2 tahun lah kurang lebih. Tanya masalah, lu pernah cemburu apa enggak? Oh gitu. Simpel sih ya pertanyaannya. Pertanyaannya cuma gitu doang gitu kan. Pertanyaan hanya masalah kesibukan, biasalah basa-basi dulu kan. Tanyain masalah hubungan. Terus gue jawabnya dengan ya karena gue nggak tahu kan kalau di infotainment itu kita harus berakting. Gue pikir kan ya kita jadi jati diri kita sendiri gitu kan. Gue bilang sama wartawannya itu, gue bilang gini, ya pernah lah, gue bilang. Gue tanya balik sama wartawannya, Mas, waktu itu cowok kan, Mas punya pasangan atau punya istri? Dia bilang punya pasangan, bilang itu kan. Dia bilang pernah cemburu nggak? Pernah. Ya iya pasti semua orang pernah, kalau punya pasangan pernah cemburu. Kenapa? Setahu gue yang namanya cemburu itu artinya lu sayang sama pasangan lu, makanya lu cemburu gitu kan. That's it, gue cuma menjawab itu doang. Nah tiba-tiba diarahin, dibelokin pertanyaan, ditanyain masalah
sinetron ini, sinetron cewek gua, kan dia dipasangin sama lawan mainnya tuh. Dia bilang cemburu nggak? Ya gue bilang ya jelas enggak dong, karena kan memang ini kan profesi kita gitu kan. Betul. Ini kan emang kerjaan kita kayak gitu kan. Itu semua udah ada di jalur ceritanya. Udah. Nah gue nggak tahu, kita udah selesai ngomongin masalah itu, udah selesai wawancara, baik-baik aja, asik-asik aja. Besoknya bro, Udah berita ya? ada berita tayang di infotainment. Tapi nggak sesuai yang dia pertanyakan. Gue nggak tahu karena kan gue memang maksudnya gue syuting juga, jadi nggak sempet nonton kan. Gue tahu dari Instagram. Oh, di Tiba-tiba gue buka Instagram, kok rame berita tentang gue sama cewek gue. Barulah gue lihat di YouTube kan, wah beritanya aneh-aneh bro. Di berita ini katanya, kali ya sama media ya, di beritanya ya. Aditya Alkatiri terbakar api cemburu, narasinya kayak gitu dengan lawan pasangan cewek gue. Ya. Gue kesel dong kan, gue nonton tuh, gue lihat beritanya disambung-sambung bro, disulam-sulam gitu. Iya, dijahit-jahit. Yang ngomong ini dijahit-jahit. Betul. Nah, habis itu baru deh netizen pada saat itu memang suka dengan chemistry pasangan gue dengan lawan mainnya. Otomatis kan ngebully gue semua dong, dipikirnya gue cemburuan, dipikirnya gue tidak profesional gitu kan. Waktu itu gue sempat ke bawa emosi, gue marah-marah juga. Ya. Kesalahan gue di situ sih, harusnya kan gue cuekin aja. Iya. Cuma kenapa gue salah, karena gue tidak mengerti dunia enggak di infotainment itu ternyata lu harus gimikan juga, lu harus berbohong. Karena setahu gue kan, ya gue berbohong ya di skenario, misalkan gue jadi si A, gue berkarakter seperti itu, ya gue kan dibayar di situ, gue harus melakukan itu. Ya tapi kalau gue di infotainment nggak dibayar bro, kan gue jadi diri gue sendiri kan. Nah cuma ya akhirnya banyak masalah, gue dibully, banyak lah gitulah. Berantem juga sama Kak Dindanya ya? Kalau berantem nggak? Oh, nggak? Berantem nggak, cuma dipikir orang-orang kayak gitu. Jadi sebenarnya yang salah itu infotainment. Tapi gue tidak menyalahkan netizen. Karena kenapa? Pasti mereka melihat yang ditayangan di TV dan mereka percaya. Semua orang punya hak untuk mempercayai, itu wajar aja. Gue tidak ada masalah. Cuma kesalahan gue itu sih. Dan gue masih mau ngasih tahu buat Sobat Prime bahwa tidak selalu yang ada di TV itu benar. Jadi kalian harus tahu gitu. Jadi jangan asal, wah ini begini, nggak semua. Kan juga banyak orang-orang mikirnya kalau jadi artis ini begini hebat apa ini, belum tentu. Kenapa? Kalian harus tahu proses menuju ke situnya tuh seperti apa. Nggak seenak yang dia lihat ya. Iya. Tapi gue mewajarkan lah, karena kan orang-orang nggak tahu yang sebenarnya. Dan gue selalu mikir, kita itu nggak bisa buat semua orang sayang sama kita. Betul. Tapi gampang buat tidak adanya masalah, kita cukup menutup mata dan tutup telinga kita aja. Masa bodoh lah kita. Iya, biarin aja orang mau ngomong apa, karena menurut gue itu adalah merupakan nanti kalau lu udah melewati itu, lu udah naik level tuh. Betul. Kita melatih kesabaran kita aja lah. Jadi gue sih nggak menyalahkan netizen lah. Cuma gue menyalahkan diri gue, kenapa gue harusnya nggak usah ngomong sama itu media lah, karena media itu suka ngebakar hal yang nggak bener lah. Jadi Ya, nextnya juga nggak bakal lagi ya kayak gitu ya ngomongin. gue sih sempet ngomong waktu itu, gue bilang gini, kayaknya next nanti gue kalau diwawancarain ya kalau mau tentang maksudnya, misalnya gue lagi ada film apa atau lagi sibuk apa, lebih pribadi sendiri ya. Tapi kalau misalkan nyangkut hubungan, masalah pribadi kayak gitu, gue nggak mau lah, karena gue ngerinya, takutnya gue ada sisi trauma juga dibuat yang enggak gitu loh. Dan kasihan para penonton digirinya ke opini yang nggak bener kan. Dan gue nggak akan marah sama mereka sih. Tapi menurut gue banyak sih orang pasti pernah ngalamin kayak gitu. Gue juga dulu sebelum gue di entertain, gue ngelihat kalau ada artis tuh mau diwawancarain kabur-kaburan, gue mikir lu, wah sombong banget lu. Tapi pas gue udah ngerasain apa yang mereka rasain saat itu, gue langsung mikir wajar kalau mereka no comment atau kabur-kaburan, karena ternyata media itu suka bikin opini yang enggak. Walaupun memang nggak semua media, tapi kadang-kadang banyak yang buat kayak gitu, karena kan mereka pengen sesuatu hal yang ditonton gitu loh. Sekarang gue mau tanya ini deh, hobi lu apa sih bang? Hobi gua, hobi gua lumayan banyak sih. Wih. Nih, hobi gua. Tapi bukan hobi main cewek ya? Enggak dong. Kayak lu itu deh.
Enggak, hobi gue olahraga. Kalau untuk saat ini gue lagi senang buat ngebentuk ngebentuk tubuh lah biar lebih ideal. Karena juga bagus juga kan buat lagi pandemi kayak gini kan, kita jangan cuma cari solusi obat doang, tapi kita harus memperkuat kekebalan imun dalam tubuh kita. Salah satu dengan olahraga. Dan gue sekarang sih lagi fokus banget untuk kalau gue nggak syuting, gue kayak fitness, nge-gym gitu, body workout. Sama gue hobi tuh sama otomotif. Gue motor dan mobil. Harus hobi otomotif memang. Nah, kayak sama Prime nih, kan gue kenal Prime itu karena gue pakai karet pernya Prime. Itu bagus banget tuh buat sobat Prime. Kalau kalian pengen nikmatin sensasi yang mobilnya berkendara untuk akselerasinya lebih bagus, nah, handlingnya juga enak, lebih mantap. Cobain deh pakai per dari Prime. Karet Prime, tuh keren banget, bagus. Mobil lu jadi stabil di jalan dan pastinya kayak mobil gue mobil biasa bro, tapi rasanya kayak mobil-mobil premium. Mantap.